terimalah salam saya, Namo Buddhaya. Nama saya Joni, dan terima kasih atas penjelasan Bante yang begitu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan Bante, kira-kira dari kesabaran yang tadi Bante sampaikan, cerita tentang seorang biku tadi. Nah, misalnya kita yang menghadapi itu ya Bante, kalau mungkin seorang biku kesabarannya itu sudah tinggi mungkin ya, dia udah bisa merelakan. Nah, kita sebagai umat yang biasa ini, kadang biasa kalau kita udah dimaki atau dicela itu kan udah langsung emosi gitu Bante. Nah, kira-kira kalau kita yang sebagai umat biasa ini, kalau menghadapi penjahat begitu, mending kayak lebih bagus saya lari aja gitu ya, daripada nanti saya dipukul atau dimaki, dicela. Kira-kira gimana Bante? Apakah kita tetap harus hadapi orang seperti itu, atau mungkin dengan dengan lebih bijaksana, wah mending saya menghindar deh gitu. Nah, itu yang pertama Bante. Terus yang kedua apa tadi saya mau itu aja dulu Bante, nanti saya pikir lagi yang satunya. Baik, terima kasih. Jadi Bante ini ada penanya kita Bante dari saudara Joni. Beliau bertanya, kalau Bante itu kan kesabarannya udah tinggi Bante, kalau biku itu kesabarannya udah tinggi. Nah gimana nih kalau perumah tangga masih umat biasa, tips and triknya gimana? Mau dihadapi dengan cara bagaimana? Atau lari sudah merupakan jadi solusinya Bante? Ya silakan Bante, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sebetulnya identitas umat Buddha itu bukan hanya dapat dilakukan oleh seorang biku saja ya. Jadi biku itu pun adalah orang yang sedang berlatih. Cuman bedanya seorang biku adalah mereka yang meninggalkan keduniawian. Sedangkan para perumah tangga tetap berlatih, tapi di dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu di dalam kisah itu tadi, Sang Pertapa ini mengajarkan tentang kasih sayang dan juga kesabaran kepada mereka-mereka yang kehidupannya kasar. Artinya mereka-mereka yang kehidupan kasar itu bisa menjadi sabar, bisa mengembangkan cinta kasih di dalam kehidupannya dia sebagai orang-orang yang sebelumnya kasar itu. Artinya memungkinkan terjadi perubahan di dalam cara hidupnya dia. Nah, biku ataupun pertapa itu hanya sebagai contoh, ya, contoh perilaku, tetapi bukan berarti dia sudah sempurna. Orang yang sempurna di dalam dharma, kalau kebikuan ataupun mereka yang telah mencapai kesucian, itu adalah mereka yang sudah dapat mengendalikan diri secara maksimal. Tapi bukan berarti harus biku, tidak. Tapi itu mereka yang mau berlatih. Nah, sekarang yang Anda tanyakan tadi adalah sebagai kita kalau tinggal di dalam keluarga atau di dalam masyarakat, di dalam berumah tangga, ini gimana ya kalau menghadapi orang jahat? Apakah diam, apakah lari, ataukah bagaimana dengan bijaksana? Tentu kita mengharapkan ada cara berpikir yang bijaksana ya. Jadi kita harus melihat tahap-tahapan kita. Tahap yang pertama bagaimana? Kalau saya belum mampu mendengar kata-kata yang kasar itu, saya belum mampu untuk menerima mungkin tindakan fisik yang dia alami, ya kita harus menghindar. Tapi bukan berarti selalu menghindar, kita harus lihat kekuatan kita. Masing-masing punya kekuatannya sendiri. Misalnya sekarang yang paling sederhana saja ya, kalau kita tinggal bersama orang tua. Jadi kita jangan pakai ekstrim yang tadi penjahat misalnya, tapi yang real aja misalnya dengan orang tua. Orang tua suka marah-marah dengan kita, aduh saya ini, ya saya sudah jadi umat Buddha dari muda ya, tapi aduh, kalau saya, atau mungkin sudah jadi umat Buddha dari kandungan, orang tua saya juga Buddhis, saya ya sudah dilahirkan sebagai umat Buddha, sudah sering ke wihara, tapi ya nggak kuat saya kalau dimaki-maki terus, tiap kali pulang mereka cekcok, saya juga yang kena makian misalnya, aduh saya nggak kuat ini kalau caranya gini. Ya kalau Anda nggak kuat, ya Anda keluar dulu lah. Jadi pertamanya Anda diam, aduh sabar, ya nggak bisa sabar, sudah masih latihan. Aduh. Kalau saya nggak sabar, minimal jangan ngomong sesuatu. Ya, pada saat kita sudah emosi, jangan mengucapkan apapun juga. Diam aja, sudah. Kalau nggak tahan ya, saya ke kamar kecil dulu ya. Nah, atau
sudah saya mau ke kamar dulu, mau ada yang mau saya kerjakan. Jadi Anda meninggalkan lingkungan yang membuat Anda tidak nyaman itu, sampai batin menjadi tenang. Karena hidup ini juga perubahan. Jadi ketika tadi mungkin Anda pulang ke rumah, Anda happy. Happy ini adalah seperti menggulung benang. Yang satu ketika ujungnya pasti habis. Sungguhan, pulang rumah belum minum, belum apa, langsung diomeli. Nah ini kebahagiaannya sudah habis. Tetapi ingat, ketidakbahagiaan juga menggulung benang. Sehingga nanti ujungnya adalah kebahagiaan. Sehingga ketika, aduh saya tidak bahagia nih, saya diomeli, saya emosinya mulai naik. Ingat, tapi emosi itu kan juga tidak kekal. Jadi sekarang saya emosi naik ini karena saya belum bisa mengendalikan diri. Saya harus keluar dari lingkungan itu. Mungkin saya ke kamar atau mungkin, tadi saya di luar ada yang ketinggalan nih. Saya keluar lagi misalnya, kemudian pergi dulu meninggalkan rumah sampai tenang, baru kembali ke rumah. Nah itu kalau kita belum kuat, sama dengan mengalami pukulan fisik atau tadi ketemu penjahat yang Anda ekstrimnya tadi. Kalau nggak kuat ya Anda meninggalkanlah dari lingkungan itu, ya Anda lari istilahnya. Kemudian tahap yang selanjutnya, Anda mulai mampu sebentar. Jadi Anda tahan, ya sambil Anda jawab, sudahlah Pak, jangan marah-marah, kan emosi itu nggak baik untuk orang tua. Papa baik-baiknya lebih sabar, ya nanti saya akan berusaha menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Aduh, tapi makiannya banyak sekali, nggak tahan. Ya sudahlah, kita meninggalkan lagi. Kenapa? Karena tahap kita belum nyampe daripada kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, ya sampai nanti, Papa jangan marah-marah terus, nanti umurnya pendek, misalnya. Wah, orang tua tambah emosi, kamu kok jadi malah memaki saya atau menyumpahin saya biar umur pendek. Wah, tambah ndak karuan. Jadi daripada keluar kata-kata itu, tahan, kita pikirkan. Nah, jadi tadi separuh kita nggak tahan, kita keluar dulu. Yang tadi awal adalah dari awal sudah nggak tahan, kita pergi. Yang tengah ini separuh bisa, kita pergi. Wah, menghadapi orang fisik, main fisik, penjahat istilah Anda tadi. Ya Anda sudah belajar bela diri, lumayan. Ya, kita coba. Ternyata kalah juga, ya lari lah, jangan kalah tetap di situ. Nggak apa-apa lah dipukuli. Kan kalau biasanya kalau saya latihan bela diri juga dipukuli ini sini. Sekarang juga sekalian, ya nggak juga lah. Ya itu nggak bijaksana ya. Waduh kalah ini saya. Lari. Orang yang tahu dirinya tidak punya kekuatan atau sudah ada batas limitnya, ya kita harus meninggalkan tempat itu. Nah, yang tahap berikutnya adalah kita sudah mampu mengendalikan diri kita. Jadi ketika dimarahi ya kita tenang-tenang, santai-santai, sudah Bapak sudah lega, bisa marah semua, sudah mengeluarkan kata-kata, ya coba sekarang jantungnya dipegang, deg-degan enggak itu, debar-debar enggak. Nah, coba marah kan malah gitu. Wow, marah lagi dia. Oh, masih mau nambah nih ya. Apa nggak kasihan sih sama jantungnya? Nah, jadi kita makin memberikan nasihat sampai lama-lama, apa tadi Papa itu sudah tahu saya melakukan kesalahan, kok saya datang sudah langsung dimarahi. Jadi kita ini sudah punya kekuatan untuk menjawab dengan penuh cinta kasih, mengarahkan ya supaya papahnya, atau dalam hal ini misalnya yang saya ambil contoh adalah papahnya marah-marah itu, kemudian dia bisa menjadi tenang dan dia bisa lebih mengerti, meningkat juga pemahamannya dia, sehingga di masa yang akan datang dia lebih bisa mengendalikan diri. Demikian pula kalau tadi ketemu penjahat, main fisik, ya Anda ini tingkat bela dirinya sudah tinggi ini, sudah bukan cupu lagi tapi sudah suhu ini, sehingga Anda lawan itu penjahat itu main fisik ya oke, mukul sana tangkis sini, mukul sana tangkis sini, dan akhirnya penjahat ini bisa dibekuk dan kemudian bisa ditundukkan, tidak bisa gerak, dikunci semua ya, tangan kakinya sudah terkunci. Gimana ini, kamu mau dilepaskan atau mau tetap saya kunci ini? Wah ya ampun jangan diapa-apain. Nah, sudah, gimana? Kamu mau jadi lebih baik atau apa? Pak, Anda nasihati dengan penuh cinta kasih itu. Nah, jadi kalau tadi Saudara Joni ini bertanya, gimana sebagai umat?
kan bukan biku, karena memang umat juga masih belajar, biku juga masih belajar. Nah, bagaimana? Apakah harus lari? Tidak. Kita lari kalau memang tahapnya kita belum mampu. Tapi kalau sudah mampu, kita hadapi. Tapi kalau masih belum mampu lagi, ya di tengah menghadapi itu ya kita menghindar. Tapi kalau memang kita sudah mampu, kita pancarkan kesabaran dan cinta kasih kita itu untuk memperbaiki, membangun lingkungan kita. Tadi sudah berkali-kali host kita ataupun pembawa acara kita menyebut dengan kalyana mita. Yang disebut kalyana mita semua adalah kalyana mita, teman berbaik, teman baik ini adalah kita kalau bisa menjadikan mereka ini menjadi lebih baik setingkat, sehingga kalau dulunya pemarah diharapkan dengan nasihat kita dia menjadi lebih sabar, lebih meningkat kualitas batinnya karena mereka adalah kalyana mita. Kita juga harus menjadi kalyana mita mereka, menjadi teman baik mereka. Dan salah satu teman baik cirinya adalah mereka yang bisa mengarahkan kita dari yang buruk menjadi lebih baik, kemudian yang belum tahu tentang kebaikan kita bisa tambahkan pengetahuan sehingga mereka bisa menjadi lebih baik. Ya, saya kira demikian, bagus sekali. Dan tentu pertanyaan ini mungkin karena pembawa acara bisa membuat kesimpulan yang bagus sekali ya. Ini kayaknya pembawa acara ini ada didikannya dari lembaga public speaking ini, sehingga kayaknya bagus banget cara menyimpulkannya, keruntutannya dan lain sebagainya. Oh mantap, bagus. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bante ya. Jadi berarti jawabannya balik lagi ke kemampuan kita Bante ya, mau bertahan di awal, tengah atau sampai di ending. Tapi Bante, orang Makassar ini dalam dialeknya mereka bilang begini, tolo-tolomu itu kamu dikasih begitu sama orang ya. Artinya kalau saya terjemahkan Bante, bodohnya kamu itu menahan kesabaran sampai harus dikerjain sama orang gitu loh Bante. Ini sambungan dari pertanyaan saudara Joni. Nah gimana nih Bante? Kan nggak semua orang itu punya mindset Buddhis kayak kita. Kalau orang lihat kita itu nahan, orang lihat kita itu berlatih kesabaran sampai di ujung, seperti yang Bante bilang, sampai batas mana kita bisa bertanya sampai di ujung gitu loh. Tapi mindset orang-orang mengatakan kita ini bodoh gitu, mau aja diperlakukan sama orang seperti gitu. Gimana Bante? Iya, memang orang memberikan penilaian itu karena kita tidak tahu atau dia tidak tahu tentang kita. Setiap orang punya tahapnya masing-masing. Ya, kalau tadi kan Anda juga sudah menyampaikan, kan ada level awal lari, level menengah hadapi separuh lari, level tinggi ya hadapi sampai selesai. Itu semua orang levelnya seperti itu masing-masing. Jadi ada yang teman kita atau lingkungan kita itu ada yang di level paling bawah, ada di level tengah, ada yang di level atas. Mereka yang di level atas melihat kita, wah bagus nih, bukan satu kebodohan, kamu sudah belajar kesabaran dengan baik. Kemudian di level yang sama, mereka akan mengatakan, kamu kok tahan ya, hebat kamu. Wah, mudah-mudahan nanti satu ketika saya juga tahan kalau ngadepi kesulitan itu. Nah, tapi ada yang di level paling bawah. Bodoh kamu. Kalau saya digitukan, ajar aja untuk apa? Itu karena di level paling bawah. Jadi dia melihat kita ini, wah, nggak mampu itu kalau saya. Masing-masing seperti itu. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu adalah pertanggungjawabannya juga pada diri kita. Di dalam Dhamma disampaikan siapa yang menabur dia yang memetik, buahnya yang memanen. Jadi yang melakukan dia akan yang panen juga. Hukumnya kan tabur tuai seperti itu. Jadi kita bertanggung jawab pada perilaku kita, bukan bertanggung jawab pada pihak lain. Jadi Sang Buddha pernah menyampaikan dalam satu ketika, bagaimana ya kalau kita ini dipuji? Wow, dipuji, kamu santai-santai saja. Kalau pujian itu memang benar, kamu sebaik itu ya kamu katakan aja. Ya, tidak usah dipuji lah, saya memang seperti itu. Ya. Tapi kalau pujian itu salah, karena kamu mendengarnya ini kan dengan netral ya, jangan terlalu bangga sekali. Kalau pujian itu salah ya kamu katakan maaf ya saya tidak sebaik itu. Nah jadi dipuji tidak terbang itu karena kita dengan pikiran yang tenang ya,
telinga mendengar, pikiran tenang, maka kita tahu itu pujian benar atau pujian yang salah. Tetapi sebaliknya, kita ketika dikritik, dicela, dijelekkan, kita juga dengar baik-baik, jangan main emosi aja. Nah, dengar baik-baik. Kalau celaan itu benar, kritikan itu benar, ya kita perbaiki diri kita. Karena itu adalah kalyanamita yang sedang menunjukkan harta karun untuk kita. Di dalam Dhamma disampaikan kan, kalau ada orang menunjukkan kesalahan kita, ya, dan itu betul ya, itulah seperti menunjukkan harta karun. Ya kita perbaiki. Tapi kalau celaan, hinaan itu tidak sesuai dengan diri kita, ya kita sampaikan, maaf ya, saya tidak seperti itu. Jangan main emosi juga, tunjukkan dengan perilaku kita. Nah, jadi kita jangan dipengaruhi oleh pihak lain. Kalau aku dibodohkan, berarti memang aku ini harus tidak sabar nih, baru aku bisa diterima. Oh, di dunia ini kan jenis mencari jenis. Jadi kalau kita sudah meningkat, mereka menganggap kita ini lain. Ingat baik-baik, Pangeran Siddhartha ketika sudah bermeditasi, berlatih banyak ya. Pertama kan ini kan menjelang Waisak nih. Kita tentu tahu riwayat Pangeran Siddhartha ketika meninggalkan istana, beliau berlatih meditasi dengan Udakara Maputa dan Alara Kalama dengan luar biasa sekali. Nggak bisa ini. Oke, kemudian beliau berlatih meditasi sendiri, ditemani dengan 5 pertapa. Kemudian beliau berpuasa dan lain sebagainya sampai habis-habisan, sampai hampir hilang kesadarannya. Lalu beliau, sudahlah, kalau gitu saya makan bubur ini aja. Dan tiap hari beliau makan sekali dan lain sebagainya. 5 pertapa ini. Kemudian, ini kayaknya pertapa Gotama ini sudah nggak bisa nih diikuti. Lalu 5 pertapa ini pergi. Tapi pertapa Gotama kemudian tidak, aku kok nggak diikuti. Berarti aku sudah nggak punya pengikut lagi. Udahlah aku ikut mereka aja, puasa lagi seperti biasanya. Tidak. Bukan karena pihak lain kemudian saya harus kemudian menurunkan kualitas diri saya. Kalau saya sudah belajar untuk menjadi lebih baik, orang lain menganggap saya tidak baik, itu berarti dia levelnya memang belum nyampe. Jadi akhirnya ya Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gotama ini gimana? Latihan terus. Dan karena beliau berlatih terus walaupun 5 pertapa ini pergi, beliau mencapai kesucian di saat Waisak yang nanti minggu depan akan kita rayakan bersama itu. Kalau beliau mengikuti si 5 pertapa ini, tidak ada acara Waisak itu. Tapi karena justru 5 pertapa ini menolak beliau, mungkin kalau dalam bahasa yang tadi ditanyakan itu mungkin seperti ya bodoh banget ini, makan lagi dan lain sebagainya. Kalau beliau mengikuti itu, nggak ada. Tapi beliau justru biarkan aja. Mereka orang nggak ngerti. Nah, beliau berlatih dan akhirnya mencapai kesucian. Dan ketika sudah mencapai kesucian, beliau pergi menemui 5 pertapa itu. 5 pertapa ini masih levelnya lihat masa lalu. Nggak usah diterima itu pertapa Gotama itu, apa itu, sudah biarin aja. Tapi Sang Buddha kan datang, itu sudah mencapai kebudaan kan beliau, kemudian datang. Dan ketika Sang Buddha dengan jalan yang demikian agung, pandangan mata yang demikian agung, kemudian mungkin aura tubuhnya juga memancarkan keagungan. 5 pertapa yang sepakat mengatakan nggak usah direken itu, nggak usah diurus itu. Apa itu Pertapa Gotama kayak gitu? Akhirnya mereka lihat kekaguman ini, mereka lihat keanggunannya Sang Buddha ini. Aduh, akhirnya mereka tanpa disuruh, tanpa apa, langsung melayani, menyediakan tempat duduk dan sebagainya, dan mau mendengarkan dhammanya, dan akhirnya mencapai pencerahan. Ini menjadi jawaban atas pertanyaan Anda itu, bahwa kalau kita mau baik, orang lain mengatakan apapun, kita harus tahu, tujuan saya adalah baik. Ya sudah, jalani. Orang mau jadi biku, orang mengatakan, nanti kan ketemu levelnya macam-macam. Yang sudah jadi biku lama akan mengatakan, bagus nak, jadi biku, bagus. Yang level biasa, wow, aku punya teman.
oke, bisa terima. Tapi yang level di bawah akan mengatakan, ngapain menyiksa diri, jadi biku. Hidup ini kan tidak harus jadi biku loh, tiap orang kan beda-beda. Di dalam Dhamma kan ada kelompok mereka yang tinggal di wihara, ada kelompok yang tinggal di masyarakat. Nah kalau memang kita nggak cocok tinggal di masyarakat, kenapa saya nggak boleh jadi biku? Nah jadi levelnya berbeda-beda. Kita harus lihat, saya levelnya mau di mana. Saya harus meningkatkan kualitas diri kita. Mereka mencela saya, karena apa? Karena mereka sudah di level yang mau saya tinggalkan. Saya mau masuk ke level yang selanjutnya. Jadi, saya harus tanya pada diri saya sendiri. Ketika saya dikatakan bodoh karena saya berlatih kesabaran, saya bisa bersabar enggak? Kalau saya bisa bersabar, berarti saya sudah meningkat dan mereka mungkin bukan di level saya untuk tinggal. Mereka ada di level saya untuk berbagi agar mereka bisa naik juga levelnya. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan terus berjalan seperti seekor gajah yang tetap berjalan walaupun kelompoknya telah meninggalkan dia akan yakin pada keputusannya dan yakin pada tujuan hidupnya. Begitu, apakah saudara moderator sudah mendapatkan jawabannya? Ya, luar biasa sekali Bante ya. Jadi intinya tidak perlu menurunkan kualitas kita hanya karena pandangan orang lain Bante ya. Baik Bante, karena pertanyaannya cukup banyak, jadi kita hanya akan mengizinkan untuk satu penanya. Terima kasih untuk Saudara Joni. Nanti kalau memang tidak ada pertanyaan lagi baru kita akan balik. Bante, ada izin saya ingin membacakan sebuah pertanyaan dulu Bante yang ditulis oleh umat. Ini dari pembina sekolah minggu. Dia bertanya, Bante, kami ini kan membina anak-anak sekolah minggu nih Bante ya. Tapi kok di sini kami lihat anak-anaknya dengan orang tuanya kurang kesadaran untuk dana paramita Bante. Padahal tadi kan Bante bilang dana paramita itu adalah salah satu cara untuk kita melatih kesabaran dan cinta kasih. Nah kira-kira apa nih tips dan triknya untuk pembina sekolah minggu Bante untuk bisa mendidik dan membiasakan putra-putri kita yang di sekolah minggu maupun bapak ibunya untuk bisa lebih belajar untuk dana paramita Bante. Mohon petunjuknya Bante. Baik, jadi bagus ya Anda yang membina sekolah minggu. Saya pertama harus mengucapkan luar biasa karena sekolah minggu itu adalah dasar. Ya, dari kecil kita dididik untuk bisa mengerti Dhamma yang nanti di masa dewasa itu sangat-sangat bermanfaat. Itu bagi anak sekolah minggunya. Bagi pembinanya sekolah minggu itu pun juga luar biasa karena Anda telah berdana dhamma kepada mereka. Anda menceritakan sesuatu ya setiap hari Minggu, berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi pengetahuan tentang kemoralan dan apa yang Anda tanamkan itu, benih-benih yang Anda tanamkan. Bukan hanya untuk di kehidupan ini saja, tapi juga untuk kehidupan-kehidupan mereka di masa datang. Karena ketika Anda menyebarkan benih kepada katakanlah 10 orang ataupun 100 orang anak sekolah minggu, mungkin ada beberapa itu yang mendapatkan benih Anda dan menyimpannya di dalam batinnya untuk tumbuh menjadi satu pohon teratai yang berbunga dengan indah, menjadi buah perilaku ataupun menjadi perubahan perilaku yang baik, perubahan cara berpikir yang baik, dan itu bisa menimbulkan kebahagiaan di alam ini maupun di alam yang selanjutnya. Nah sekarang tentang berdana ini, kok banyak ya misalnya ada anak sekolah minggu yang mungkin karena kurang pemahaman ataupun ada hal-hal yang lain ya, tidak selalu karena mereka tidak mau. Kadang-kadang dana itu juga tidak selalu harus berupa materi. Ada beberapa orang di dalam zaman yang agak sulit ini mungkin dia berdana yang bukan materi. Itu pun sebagai pembina sekolah minggu dan juga teman-teman semua yang di wihara, jangan juga kita merendahkan mereka yang berdana yang bukan materi. Misalnya saja dia
sebelum upacara ataupun sebelum puja bakti dilakukan, dia sering membersihkan ruangan dulu, menyapu, kemudian mengatur alas duduk dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari berdana yang kita juga harus hargai juga, karena dana itu bukan hanya berupa materi. Materi itu hanyalah awal. Jadi ketika misalnya saya punya barang, saya kasihkan barang, saya punya uang, saya kasihkan uang, saya punya makanan, saya kasihkan makanan, itu sebetulnya adalah latihan di awal. Kita juga jangan menilai materinya. Loh kok kamu kok dananya kecil? Bukan juga, karena kecil dan besar itu adalah relatif. Saya masih ingat sekali ketika dulu di awal-awal tahun saya menjadi biku, mungkin tahun 80-an ya. Jadi tahun 80-an ada beberapa mungkin Anda masih belum terlahirkan pada waktu itu. Pada satu ketika ada seorang anak yang berdana jubah di masa Katina. Kemudian orang tuanya mengatakan, ini anak setiap saya kasih uang saku, sebagian ditabung. Dan dalam 3 bulan, karena waktu itu setelah masa wasa ya, kan Katina, kemudian dalam 3 bulan ini dia bertekad untuk berdana jubah di masa Katina. Jadi dia nabung, dan di masa Katina itu tabungannya diambil untuk berdana jubah, ditukar dengan jubah. Nah, orang tuanya kemudian menghitung cukup dananya dan itu dipersembahkan. Jubahnya sangat sederhana, sangat minimalis, tetapi itulah jubah yang luar biasa. Karena apa? Nilainya mungkin tidak mahal, nilai jubah itu tidak mahal. Tetapi kebajikan yang dilakukan orang ini, anak ini, itu tinggi sekali. Ibaratnya sekarang, ada orang berdana 1.000 rupiah. Mungkin sekarang 5.000 ya nilainya. Ada orang berdana 5.000. Bagi dia, yang punya uang 5 juta, 5.000 itu menjadi kecil. Dana 5.000 kecil. Kenapa? Saya punya 5 juta. Tapi ada orang berdana 5.000 dari uang dia yang cuman 7.000. Jadi dia itu cuman punya 2 lembar uang kertas. Satu uang kertas 5.000-an, satu uang kertas 2.000-an. Dan dia berdana 5.000. Itu nilainya tinggi sekali yang dari 7.000 yang dia miliki, karena itu lebih dari 50% yang dia miliki. Sedangkan yang 5.000 dari yang 5 juta itu hanya berapa persen saja, kecil. Nah, di dalam Dhamma nilai dana itu bukan 5.000-nya ini. Nilai dananya itu dari kerelaan yang dia miliki. 5.000-nya sama, tetapi nilai kerelaannya itu lebih tinggi yang 5.000 dari 7.000 yang dia miliki. Jadi, sekarang kalau misalnya ada orang berdana, misalnya kasih list dana, ini kita ada proyek dalam rangka Waisak akan ada dana begini. Kemudian dia berdana, kok nilainya paling kecil? Jangan kecil gini dong, kamu kan biasanya dananya besar. Jangan pernah mengatakan itu, karena mungkin bagi kita nilai itu kecil dibandingkan tadi teman-teman yang di bawahnya atau di atasnya. Tapi bagi dia, itu kemampuannya saat itu. Kita tidak bisa memaksa dia untuk lebih, karena daripada nanti dia, ya sudahlah, terpaksa saya tidak enak sama kamu, sungkan. Dan akhirnya dia berpuasa 2 hari untuk keluarganya, kan kasihan. Biarlah dia semampunya dia. Demikian pula di sekolah minggu, demikian pula di remaja maupun dewasa. Biarlah mereka semampunya. Kalau mereka memang mau
mereka pasti kasih. Apalagi kalau dari pihak donasi yang menerima donasi bisa menunjukkan bukti nyata bahwa dananya itu bermanfaat, maka tentu suatu ketika dia pun juga akan berbagi juga. Ya, jadi masalah dana ini sangat-sangat sensitif, karena itu kita tidak bisa langsung menegur ke orangnya. Begitu pula misalnya dana makan, kemarin kamu dana seperti ini, sekarang kok gini lagi, kok nggak pernah ganti-ganti dana makannya. Sangat sensitif sekali, kita lebih baik kita diam dan kita menyadari, kita mengembangkan kesabaran, menerima perubahan sebagaimana adanya, dan juga kita mengembangkan cinta kasih bahwa memang mungkin pada saat ini dia baru ada kemampuan seperti itu. Kita biarkan saja dan ya sudahlah sambil jalan. Nah, sekarang misalnya sekolah minggu kok banyak yang tidak berdana ya kita penjelasan tentang dana itu juga kita perbaiki. Kemudian kalau dari 10 anak hanya ada 1, ya tidak apa-apa, yang 9 juga jangan diolok-olok, biarkan aja, nanti sampai pengertian itu akan tumbuh sendiri. Kalau dia melihat contohnya, dia melihat buktinya, dan lain sebagainya. Ya, ini tips and triknya mungkin seperti itu. Saya tidak menyarankan untuk mereka didorong, ayo budana nih, kamu kalau nggak budana nanti menjadi miskin menderita. Nggak usah lah kita takut-takuti seperti itu, kasihan. Mungkin mereka punya alasan sendiri, punya kesulitan sendiri yang kita belum tentu tahu. Wah, dananya cuma segini, padahal rumahmu bagus. Mereka punya kesulitan sendiri, tiap orang punya kesulitannya sendiri, tiap orang punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Kita pun suatu ketika, mungkin kita bisa tidak berdana juga. Kenapa? Karena saya hanya punya uang segini. Nanti siang saya pulang dari wihara masih untuk makan siang saya. Jadi saya biasanya dananya besar, tapi kali ini saya hanya punyanya segini. Saya nggak berdana dulu lah. Ya, ada beberapa orang bisa menjelaskan, tapi ada orang kan tidak mau menjelaskan, malu ngomong seperti itu. Ya sudah, kita biarkan aja, kita amati, kita tambah pengertian pelan-pelan. Pembentukan karakter, pembentukan mental itu semua butuh waktu. Nggak bisa main kasar, nggak bisa main omongan yang menyakitkan, dipojokkan. Ya kalau lelangan misalnya, ayo nih lelang, ayo nih si A nih, wah si A nih kan orang kaya, ayo dong. Nggak bisa, karena setiap orang punya kesulitannya masing-masing, setiap orang punya alasannya masing-masing untuk melakukan sesuatu. Kita tugasnya adalah berusaha sabar dan mengembangkan cinta kasih, karena itulah identitas kita umat Buddha, dan itulah sebetulnya juga sumber kebahagiaan diri kita maupun orang lain. Karena kita bisa memahami kesulitan orang lain. Saya kira demikian. Silakan pembawa acara untuk lanjutkan. Tadi Bante menjelaskan bagaimana caranya kita melatih kesabaran dalam menghadapi setidaknya 8 kondisi dunia. Ada suatu saatnya ternyata kita teledor, artinya kita hilang juga kesadarannya. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran yang sedini mungkin akan melatih supaya kita rela misalnya dalam kondisi kehilangan orang yang paling kita cintai kayak gitu. Makasih Bante. Ya, betul. Jadi kita sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, hidup ini adalah perubahan. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Tapi persiapan ini kan juga levelnya berbeda-beda ya. Tadi mulai dari menengah, bawah, menengah, dan atas. Termasuk kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan itu bisa hanya pergi, kehilangan itu bisa kemudian sudah tidak lagi ada di dunia ini. Dia sudah terlahir di tempat lain atau di alam yang lain. Gimana ini sekarang? Tentu tergantung level kita. Kalau level kita ini sudah terbiasa, ya tadi dari sekolah minggu misalnya kita latih dengan dana paramita, sebetulnya itu level awal sekali ya. Jadi kita belajar kehilangan apa yang kita miliki. Dana paramita terutama yang misalnya bentuknya materi, katakanlah dalam bahasa sederhananya adalah uang, itu adalah yang menjadi alat
tukar di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran kadang-kadang. Berapa banyak uang yang kita miliki, itulah posisi kita di dalam masyarakat setinggi itu. Sehingga misalnya anak sekolah minggu, saya dana nilai materinya besar, maka akhirnya saya bisa nilai materi yang besar ini, uangnya saya buka, saya masukkan, supaya teman-teman semua tahu, nih loh. Tapi saya yang berdana nilai materinya kecil, saya gulung, kecil, saya lipat-lipat, saya masukkan, saya takut dilihat orang lain. Nah, itu karena kita melihat atau di dalam masyarakat, nilai materi itu kadang menunjukkan posisi. Sehingga ketika anak-anak diberi materi tertentu, nilai tertentu oleh orang tua, wow, ini menjadi bagian dari meningkatkan kualitas diri saya. Atau mungkin saya punya cita-cita nanti saya kumpulkan dananya, mau saya pakai untuk membeli sepeda misalnya, atau saya mau beli apa yang saya sukai. Tetapi hari Minggu saya harus dana paramita ini. Nah, nilai yang sedemikian ini mestinya saya bisa untuk membeli apa yang saya suka itu akhir bulan ini. Setelah sekian minggu saya berhemat. Tapi saya harus berdana paramita. Jadi waktu yang saya butuhkan menjadi lebih panjang. Mestinya akhir bulan ini menjadi akhir bulan depan. Ya sudahlah, nggak apa-apa, saya mengembangkan kerelaan. Jadi sebetulnya saya berat untuk berbagi, tetapi saya mau berbagi. Nah, itu artinya belajar melepaskan yang dicintai. Kemudian kita makin dewasa, lalu kita bisa bekerja. Bekerja tujuannya apa? Kan ya cari duit. Tapi nanti di hari tertentu, puja bakti, ataupun ada kegiatan-kegiatan Waisak dan lain sebagainya, kita harus berdana. Ini dana ini sudah beda sama yang waktu tadi kita sekolah minggu. Sekolah minggu hanya dikasih orang tua, ayah dan ibu, kemudian kita hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sederhana sekali, mau beli ini, mau beli itu, mau beli mainan, kayak mau beli apa, itu sangat sederhana sekali untuk kita di level yang sekarang, tapi di level anak-anak itu juga termasuk complicated, termasuk yang sulit juga, ya itu kita sudah relakan. Nah sekarang kita di level yang lebih dewasa, wow, duit ini saya peroleh dari keringat saya ini, dari waktu saya bekerja pagi sampai malam ini untuk dapat duit. So sekarang tahu-tahu ada pembangunan wihara, sekarang ada kegiatan Waisak seperti ini, ada bakso ini, aduh saya kasihkan. Nilainya menjadi tinggi sekali. Kenapa? Karena ini hasil keringat saya bukan dari mencuri, saya bukan dari korupsi, tapi saya benar-benar dari keringat saya, waktu saya, tenaga saya danakan. Artinya sekarang, saya bisa berbagi nilai yang tertinggi yang saya bisa berikan. Nah, kemudian, sekarang saya mengalami, kalau tadi mungkin orang yang tidak suka sama saya. Orang yang tidak suka sama saya, sekarang apa yang harus saya danakan? Adalah kesabaran dan cinta kasih. Apakah saya harus beli sih kesabaran itu? Ini loh, uang hasil keringat saya danakan untuk biara. Sabar dan cinta kasih itu kan nggak beli. Apa saya juga nggak mampu bagikan? Oh ini barang gratis yang ada di dalam diri saya. Gratisnya ini saat ini. Tapi sebetulnya itu adalah hasil latihan dari kita masih sekolah minggu. Kemudian ketika saya diajak misalnya tersenyum sama orang, sebetulnya saya nggak suka ya sama dia, ini orang ini ngurusi saya banget, ini mertua saya ini, aduh menjengkelkan sekali, tapi saya sama mertua masa nggak boleh, apa saya harus kasar begitu, saya terpaksa harus tersenyum sama orang mertua saya ini, jengkel. Tapi saya harus tersenyum. Saya harus sabar. Saya harus penuh cinta kasih. Nah, tersenyum ini kan tidak biaya.
Tadi yang saya kasih materi saja saya bisa, yang itu hasil kerja saya. Masa senyum saja saya nggak mau? Ini kan nggak ada biayanya, ini kan gratis. Akhirnya saya bisa senyum dengan orang yang saya nggak suka tadi, mertua misalnya. Akhirnya saya bisa menyapa, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Akhirnya saya bisa menyapa. Walaupun ya cukup menyapa itu, mungkin saya levelnya cuma di tengah itu aja. Ya siap di tengah, kemudian habis itu pergi. Sudah ya, maaf ini masih ada kesibukan. Saya mungkin levelnya itu. Tapi kalau nanti saya levelnya meningkat, ya saya bisa ngobrol dan lain sebagainya. Nah, sekarang jatuh tempo yang orang yang kita cintai. Mulai dari kecil tadi sebetulnya duit, itu yang kita cintai, kita bagikan. Dewasa, duit ini juga yang kita cintai, kita sudah bagikan. Sekarang, orang yang kita cintai. Kalau tadi duit ini kita kasih bagian ini, tujuannya apa? Wah, ini ada acara Waisak, ada kegiatan ini, ada pembangunan wihara, ada ini itu. Oke, saya dana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang menerima dana ini mendapat manfaat. Tujuannya supaya dia memperoleh kebahagiaan. Oh, akhirnya dia acaranya sukses. Wow, pembangunannya luar biasa. Ya, pembangunan 9 lantai wihara Girinaga yang telah dibangun setelah Kutik belakang itu dibangun. Itu bukan dana pribadi Saudara Roy atau Pak Roy, itu adalah Pak Roy mengelola dana yang sedemikian banyak dari umat-umat diwujudkan menjadi bangunan yang demikian kokoh, megah, dan luar biasa. Nah, artinya apa? Donasi Anda besar atau kecil, itu memberikan manfaat yang besar, sehingga hari itu panitia pembangunan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bisa diresmikan dengan luar biasa sekali. Bahkan sekarang katanya Pak Roy sudah membeli tanah seberang lagi untuk parkiran dan sebagainya. Kan itu luar biasa banget. Jadi itu sebetulnya waktu kita berdana, pihak lain menjadi bahagia. Nah, sekarang ketika kita ditinggal orang yang kita cintai, pada saat saya merelakan, sebetulnya kenapa? Karena yang dicintai mungkin sudah mendapatkan kebahagiaan lebih daripada ketika bersama dengan saya. Misalnya, orang yang dicintai ini pergi ke tempat lain. Mungkin di tempat lain itu dia lebih bahagia daripada di tempat ini bersama saya. Kalau demikian, saya hanya mendoakan saja. Sama dengan dana materi yang tadi bisa dipakai jadi bangun wihara. Kalau demikian, saya juga mendoakan semoga dana kerelaan yang saya berikan ini membuahkan kebahagiaan engkau pada kamu, kepada engkau di tempat yang berbeda. Jadi memberikan harapan, doa, ucapan selamat. Sebaliknya, kalau sekarang orang yang kita cinta ini sudah terlahir di alam lain, maka kita merelakannya adalah dengan mengatakan semoga engkau di alam yang sekarang, di kelahiran engkau yang sekarang, akan selalu lebih berbahagia dibandingkan dengan yang saat ini. Kenapa saya sedih ketika ditinggal orang yang dicintai? Karena saya masih ingin selalu bertemu dengan yang dicinta, tidak mau berpisah dengan yang dicinta. Padahal kenyataan semua itu adalah netral. Cinta dan benci itu hanya karena keinginan. Cinta itu karena keinginan kita tercapai, maka saya mencintai dia. Saya keinginannya terpuaskan oleh dia, maka saya mencintai dia. Sebetulnya dia adalah objek kepuasan diri saya. Itulah yang saya sebut cinta. Sedangkan orang yang saya benci adalah orang yang tidak bisa memuaskan keinginan saya.
Setiap kali saya ingin gini, dia tidak melakukan. Setiap kali saya ingin gini, dia nggak melakukan. Saya benci dia, karena dia adalah objek yang tidak bisa memuaskan keinginan saya. Kita renungkan di dunia ini, apapun yang kita cintai, sebetulnya adalah karena keinginan kita tercapai. Jadi misalnya, saya suka loh HP merek ini. Saya tidak suka HP merek itu. Kenapa? Karena HP merek ini memenuhi keinginan saya. Saya ingin ini bisa, saya ingin itu bisa, maka HP ini saya suka. HP yang itu saya nggak suka, kenapa? Karena HP itu tidak memenuhi keinginan saya. Saya mau gini nggak bisa, saya mau gitu nggak bisa. Menjengkelkan sekali, HP itu saya nggak suka. Dan kadang-kadang urusan yang sangat relatif ini kita jadikan sebagai yang objektif. Misalnya, HP ini saya suka. Itu sebetulnya relatif karena saya suka. Tetapi saya jadikan objektif. HP ini bagus. Lalu kita merekomend teman-teman kita. HP ini bagus, HP ini bagus. Kita anggap teman kita sama dengan kita keinginannya. Padahal teman kita akan mengatakan, HP kayak gitu kok bagus. Oh, nggak cocok itu, kayak saya nggak seneng itu. Kenapa? Karena keinginannya dia berbeda. Kemudian, HP ini nggak bagus. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginan kita, subjektif. Tapi kemudian kita jadikan objektif. Jangan beli HP yang ini, nggak bagus ini, nggak bagus HP ini. Orang lain punya kebutuhan yang berbeda. Orang lain punya kesulitan yang berbeda. Tidak perlu kita memaksakan kehendak kepada dia. Ini HP. Kemudian teman, ini juga sama. Saya teman ini saya suka. Kenapa? Karena teman itu memuaskan keinginan saya. Saya kepingin kalau ngomong tuh halus-halus. Teman ini ngomongnya halus-halus nih. Saya kepingin kalau saya sedang sedih bisa dihibur. Teman ini suka menghibur. Saya kalau butuh uang dia bisa minjemin. Teman ini suka minjemin. Saya kalau sedang sakit, butuh perhatian, dia sangat memperhatikan. Jadi saya cinta dia bukan karena dia, tapi karena saya terpenuhi keinginannya. Sebaliknya teman yang itu saya nggak suka. Kenapa? Saya kepingin ngomongnya halus, dia kasar sih. Saya kepingin perhatian, dia nggak ada perhatian, dia cuek banget. Jadi saya nggak suka. Itu sebetulnya adalah kebutuhan pribadi. Tetapi kemudian kita jadikan objektif. Yang subjektif kita jadikan objektif. Jadi kita ngomong, yo temen ini baik, ayo kamu, kalau teman-temanan yang model begini ini bagus, ini bagus. Itu urusan pribadi kita jadikan yang objektif gitu. Kalau teman itu aku paling nggak suka itu menjengkelkan itu jahat itu. Padahal itu urusan pribadi kita. Dan akhirnya orang lain akan mengatakan, jahat kan sama kamu, sama aku enggak kok, misalnya. Nah, jadi kita ini sebetulnya hanya urusan subjektif banget. Demikian pula dengan tempat. Misalnya, wah tempat ini bagus, kenapa? Tempat ini bagus karena memenuhi keinginan saya. Saya kepengen udaranya sejuk, dia sejuk. Pemandangannya bagus, dia bagus. Sesuai dengan keinginan saya. Maka saya mengatakan, wah tempat ini recommended banget ini bagus ini. Kita jadikan objektif, padahal dia sebetulnya urusannya subjektif. Tempat ini nggak bagus. Kenapa? Karena tidak memenuhi keinginan saya, pemandangannya jelek, udaranya jelek, dan lain sebagainya. Itu subjektif, kemudian kita jadikan objektif. Nih loh tempat ini kalau ini jelek, jangan pergi ke sana. Restoran juga sama. Restoran ini bagus, kenapa? Karena cocok dengan keinginan saya, makanannya cocok dengan keinginan saya, harganya oke, tempatnya oke. Jadi kemudian kita jadikan yang subjektif ini sebagai objektif. Ini loh restoran bagus, padahal itu hanya memenuhi keinginan kita. Restoran ini tidak bagus, kenapa? Makanannya bagi saya nggak cocok, kemudian udaranya, pemandangannya, dan pelayanannya, dan lain-lain. Ini restoran nggak benar. Itu semua adalah urusan subjektif. Jadi di dunia ini
Semua itu hanya objek keinginan kita. Kita yang belum mencapai kesucian itu selalu menjadikan lingkungan kita ini sebagai objek pemuas keinginan. Mereka yang bisa memuaskan keinginan kita, kita sebut bagus dan kita cintai. Kucing lah, saya senang kucing yang ini, kok saya nggak suka kucing yang itu. Kenapa? Karena kucing yang ini memenuhi keinginan saya. Ketika saya sedang stres, dia bisa datang mencium-cium saya, menggosokkan badannya. Kucing yang itu saya nggak suka, kenapa? Karena kucing itu malah mencakar saya, menggigit saya. Anjing yang ini saya suka, kenapa? Karena anjing ini kalau saya datang selalu mengibaskan ekor. Kalau yang itu saya nggak suka, kenapa? Karena selalu saya datang dia malah lari. Jadi anjing itu pun hanya objek keinginan kita. Kucing itu juga objek keinginan kita. Semua di dunia adalah objek keinginan kita. Nah sekarang orang yang kita cintai, sebetulnya dia adalah objek keinginan kita. Kita tidak mau melepas dia adalah karena keinginan kita belum terpuaskan secara tuntas. Contohnya kalau orang tua, Anda yang bergerak di bidang keagamaan spiritual ini tentu tahu, misalnya ada orang tua yang masih muda, anak-anaknya masih kecil ketika sakit, maka biasanya ada keluarganya yang datang ke wihara dan meminta, tolonglah teman-teman bacain parita, ayahku sakit, karena dia masih muda, masih diperlukan. Tapi tentu teman-teman juga tahu ketika ayahnya ini sudah umurnya 80 atau 90 tahun, sudah sakit-sakitan, anaknya sudah mandiri semua, maka orang ini akan pergi ke wihara dan tolonglah bantu teman-teman doa supaya ayah saya atau orang tua saya ini cepat jalannya. Kasihan dia sakitnya lama. Peristiwa ditinggal orang yang kita cintai, ayah itu atau ibu, orang tua. Sama peristiwanya, cuman kebutuhannya yang berbeda. Kalau dia masih menjadi objek pemuasan keinginan saya, kalau bisa umurnya yang panjang, supaya saya bisa lebih lama dipuaskan. Tapi kalau dia sudah tidak memuaskan keinginan saya, dia sudah sakit-sakitan, sudah tidak memberikan penghasilan, malah membuat pengeluaran keuangan saya bulanannya jadi tinggi karena pengobatan dan sebagainya, maka kalau bisa dipercepat. Sangat mengerikan teman-teman semua di dunia ini, bahwa semua ukurannya hanya karena keinginan kita. Kalau kita bisa memahami itu dan kita punya cinta kasih, maka keinginan itu kita mulai bisa tekan pelan-pelan. Kerelaan itu sebetulnya yang menjadi dasar kita bisa mengembangkan kesabaran dan cinta kasih, sehingga hasilnya nanti ketika orang yang kita cintai itu berpisah dengan kita, maka kita lebih bisa merelakan. Nah sekarang bagaimana sikapnya menghadapi orang yang kehilangan orang yang dicintai? Nomor satu tentu butuh waktu. Waktu itu bisa membantu kita untuk menerima kenyataan. Aduh, aku kok ditinggal orang yang aku cintai ya, aku kok belum puas ya sebetulnya dengan apa yang saya harus dipuaskan dari dia ini. Aku kok belum cukup saya merasa. Nah ini nanti butuh waktu untuk bisa menerima. Yang kedua, dalam mengisi waktu ini kita mendoakan. Semoga dia dimanapun dia berada, semoga dia bahagia. Jadi kita mendoakan walaupun itu melawan diri kita sendiri. Kadang-kadang aku bagaimana bisa mendoakan, aku tidak bisa karena aku masih sedih. Tapi kita paksa, karena kalimat doa itu akan menjadi program untuk pikiran kita. Dengan kita sering mengatakan semoga dia bahagia. Tiap kali kita kepikir, aduh kok dia sudah tidak ada bersama saya lagi ya. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus kita ucapkan gitu, dan akhirnya nanti setahap demi setahap, akhirnya kita bisa terima kenyataan. Terima kenyataan bahwa berpisah dengan yang dicinta itu bukan berarti melupakan. Kita tidak pernah lupa peristiwa-peristiwa yang berkesan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, tidak bisa dilupakan. Bahkan sebetulnya secara ilmu pikiran, apalagi yang dialami, yang sudah pernah kita lihat di dalam Dhamma, Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebudaan, di saat-saat malam menjelang pagi, beliau ingat ribuan kehidupan sebelumnya.
Semua itu ada di dalam memorinya. Kalau Pangeran Siddhartha bisa seperti itu, sebetulnya setiap orang juga bisa ingat kehidupan sebelumnya. Jadi, semua itu ada di dalam pikiran. Makanya, orang yang ingat sebagian dari pengalaman hidupnya, dia disebut orang yang jenius. Misalnya, umur 4 tahun kok sudah pintar matematika. Padahal biasanya anak umur 4 tahun itu masih mainan. Ini kok sudah pintar matematika yang kelas SMP, SMA. Kenapa? Wah, ini jenius. Kalau dalam Dhamma, sebetulnya karena dia ingat matematika di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga dia tahu bagaimana pemecahan soal-soal itu lebih awal daripada orang lain. Orang lain harus belajar di kehidupan ini karena dia lupa dengan kehidupan sebelumnya, tapi dia sudah tahu karena di kehidupan sebelumnya dia sudah ingat itu. Kemudian ada orang yang bisa komposisi musik misalnya dari umur yang sangat dini misalnya. Kenapa? Ya karena dia ingat dari kehidupan sebelumnya. Jadi kalau Pangeran Siddhartha ingat banyak kehidupan dan banyak segi. Kalau orang-orang jenius itu hanya 1-2 segi saja sehingga dia disebut jenius. Kalau begitu, kita tidak bisa lupa juga dulu pengalaman-pengalaman orang yang menyakiti kita ataupun orang yang membahagiakan kita. Orang yang menyakiti kita menjadi luka batin bagi kita yang tidak bisa kita lupakan. Kita hanya bisa menerima dia sebagaimana adanya dengan kesabaran dan cinta kasih. Demikian pula orang yang kita sayangi karena memuaskan keinginan kita. Kita hanya bisa menerima perpisahan itu dengan kesabaran dan cinta kasih, mendoakan dia dimanapun berbahagia, tapi kita tidak akan pernah melupakannya. Jadi, jangan harap Anda, sudah jangan lupa. Anda hanya isi dengan doa, sehingga Anda menerima kenyataan sebagaimana adanya. Ya, kalau Anda luka misalnya, ada luka di badan, Anda mungkin karena waktu ya dia akan sembuh, tapi ada bekasnya. Dan Anda hanya bisa menerima itu sebagaimana adanya dan ingat bahwa oh ini dulu saya pernah luka di sana, saya pernah patah tulang di sini. Ya sudah, hanya ingat itu, tapi bukan berarti melupakan. Menerima kenyataan adalah tidak sama dengan melupakan, dan kita tidak akan bisa melupakannya. Baik, sebetulnya memang inilah inti Dhamma, bahwa di dalam kehidupan kita sering dipermainkan oleh keinginan kita sendiri. Tadi kita sudah sampaikan bahwa di seluruh dunia, di lingkungan kita semua, itu sebetulnya adalah netral. Yang membuat tidak netral adalah keinginan kita. Dan keinginan kita ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Tadi salah satu contoh yang saudara disampaikan dalam pertanyaan itu, misalnya kita berpisah dengan yang dicinta. Itu tidak sesuai dengan keinginan, karena kita inginnya selalu berkumpul dengan yang dicinta. Ingin kita tidak pernah bertemu dengan yang kita tidak suka. Kenyataan kita bisa berpisah dengan yang dicinta, otomatis bertemu dengan yang tidak disuka. Perpisahan itu sendiri adalah pertemuan dengan yang kita tidak suka. Kenyataan itu tidak bisa kita ubah. Dulu ketika saya pergi ke Wihara Girinaga di awal masih 1 lantai ya, yang kemudian masih ada rupang 3, kemudian jadi sampingnya. Rambut saya masih hitam semua hari itu. Kemudian Pak Roy juga masih hitam semua, Pak Roni juga semuanya ya, Roni Ruslim adiknya dan lain sebagainya. Semua itu adalah masih muda-muda semua, gagah-gagah semua, ya. Walah saya ingat itu Pak Roni pun belum menikah hari itu, masih baru berpacaran dan sebagainya. Nah, tetapi kan proses itu selalu berubah. Sampai akhirnya rambut menjadi putih, usia bertambah. Usia bertambah, otomatis kekuatan menurun. Nah,
Kalau sudah kekuatan menurun ketika kita mulai naik tangga, ya ini kan lantai 9 misalnya, naik dari lantai 1 langsung nggak mau lantai ke 9, bisa nggak tahan. Nah, kenapa? Karena keinginan saya mau langsung naik ke 9, tetapi kenyataan kemampuan saya menurun karena saya sudah umur makin bertambah, tenaga makin berkurang, sehingga akhirnya ketika saya pergi ke Wihara Girinaga, ya naik 1 lantai, jalan-jalan dulu di situ sambil lihat-lihat, menikmati semua hasil karyanya, semua umat Buddha di Makassar dan semuanya para donatur itu. Sambil menikmati, sudah sambil istirahat, naik lagi 1 lantai, naik lagi 1 lantai, naik lagi 1 lantai, sampai akhirnya semua bisa dapat. Kemudian turun, ya seperti itu juga. Artinya apa? Kenyataan memang saya tubuhnya menjadi lemah. Tapi sekarang keinginan saya tetap naik, berarti keinginan ini yang saya ubah. Saya tidak langsung ke atas, tapi bertahap, secara bertahap, perlantai, sambil menikmati. Demikian pula di dalam kehidupan yang tadi saya sampaikan, misalnya saudara pertanyaan tentang berpisah dengan yang dicinta tadi. Kenyataannya kita sudah berpisah, keinginannya selalu berkumpul. Jadi sekarang yang kita ubah adalah keinginan. Keinginan saya apa? Ya keinginan saya karena mau berkumpul tidak bisa, ya saya ganti dengan mendoakan. Jadi keinginan yang diubah karena kenyataan tidak pernah bisa berubah. Anda yang misalnya sudah terlahir sebagai pria atau sebagai wanita, ya sudah. Wah, saya padahal pengen sekali saya melakukan kerjaan-kerjaan yang di luar gender saya. Sebagai pria saya pengen kerjaan wanita, yang wanita saya pengen kerjaan pria, tapi ya yang kita ubah adalah keinginan disesuaikan dengan kenyataan. Di dalam hidup kita ini, keinginan dan kenyataan ini selalu harusnya seimbang, itu baru bahagia. Kalau keinginannya lebih rendah daripada kenyataan, maka hidup kita bahagia banget nih, ya. Nah, karena misalnya saya keinginannya bulan ini sebetulnya saya hanya misalnya materi ya, saya hanya mengumpulkan X rupiah. Kerja saya hasilnya X rupiah, tapi ternyata kenyataannya 5X. Wow, happy banget nih. Aduh, senang sekali karena ini kalau dipikir keuntungan, ya. Tapi ada satu ketika keinginan kita lebih tinggi daripada kenyataan. Ingin saya X rupiah, dapatnya setengah X. Jarak antara kenyataan dengan keinginan inilah yang bisa menimbulkan stres. Kenyataan saya hanya dapat setengah X, keinginan X. Saya tidak bisa mengubah kenyataan, tetapi yang saya ubah adalah keinginan, yaitu ya sudahlah dengan setengah X ya oke. Cuman nanti saya perlu evaluasi bagaimana satu ketika di bulan depan mungkin X ini tercapai, atau misalnya saya maunya kan X bulan ini, tetapi kok ternyata hanya setengah X, oh berarti saya harus tambah 2 minggu lagi, ya membutuhkan waktu untuk bisa mencapai X. Jadi keinginan saya turunkan dimensi waktunya, atau mungkin saya turunkan keinginannya, ya memang saya belum nyampe lah di level itu. Jadi ini semua adalah permainan pengendalian keinginan. Dan pengendalian keinginan ini dimulai dari mana? Ya dimulai dari dana paramita itu tadi, bahwa ingin saya memiliki ini, tapi saya mau bagikan. Dimulai dari situ yang materi itu, sampai akhirnya yang bukan materi. Karena itu kita jangan melupakan tahap-tahapan di dalam latihan Dhamma, karena tidak semua itu bisa dicapai dalam waktu yang seketika. Bahkan Pangeran Siddhartha yang jenius pun mencapai kebudaannya setelah melatih diri selama 6 tahun. Apalagi kita yang tidak termasuk jenius, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Sabar untuk berlatih, karena perjalanan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Pembangunan Wihara Girinaga yang 9 lantai itu juga dimulai dari 1 batu yang diletakkan, tambah 2 batu, 3 batu, tambah batu bata, satu, sampai akhirnya lantai 1 terbangun, lantai 2, lantai 3, lantai dan seterusnya. Semuanya membutuhkan waktu, semuanya membutuhkan perjuangan, dan hidup ini adalah perjuangan. Berjuanglah untuk hidup. Terima kasih.